sekarang kita lanjut ke kontinuitas pada interval. Kalau dari tadi kan kita baru membahas kontinuitas pada satu titik C kan, yang pertama tadi, kontinuitas pada satu titik C. Ada yang kontinu, ada yang nggak kontinu gitu kan. Nah, sekarang kita bahas pada sebuah interval atau selang. Nah, selang itu kan ada selang tertutup dan selang terbuka. Nanti kita mau lihat bagaimana kalau di selang terbuka gimana, selang tertutup gimana. Tapi sebelum itu, kita definisikan dulu ini fungsi f itu kontinu kanan. Jadi sekarang diberi istilah kontinu kanan. Pada A, jika limit x mendekati A dari kanan, ya, untuk fungsi fx itu sama dengan fa. Jadi ini gimana nih berarti? Ini misalkan fungsi ya. Dari kanan, ini misalkan ini A, berarti gini ya. Nah, ini kontinu kanan nih, di titik A. Karena limit x mendekati A dari kanan, fx sama dengan fa. Walaupun, yang tadi ya, misalkan yang tadi, walaupun ini begini. Sebenarnya ini kan tidak kontinu di A, tapi dia kontinu kanan. Ya, di A. Nah, sekarang ini kan berarti ini kan bisa dilihat bahwa fungsi fx ini kan tidak kontinu nih. Tidak kontinu di A kan. Karena terjadi loncatan kan ini. Ya, di sini. Tidak kontinu di A. Karena apa? Misalkan ini L, misalkan ini M, ya. Nilai limitnya kan nggak ada. Limit kiri dan limit kanannya kan berbeda kan. Limit kirinya L, limit kanannya M. Ya kan. Nah, jadi dia nggak kontinu, limitnya nggak ada. Nah, tapi ini ada definisi baru, yaitu kontinu kanan. Kontinu kanan itu kalau kontinu kanan pada A, kalau limit X mendekati A dari arah kanan, itu sama dengan FA. Nah, berarti ini kontinu kanan kan fungsi ini? Ya, Bu. Nah, kemudian ada lagi definisi kontinu kiri. Kontinu kiri pada B kalau limit X mendekati B dari kiri, dari fx sama dengan fb. Nah, kalau begitu pada contoh ini nih, kontinu kiri nggak pada A? Ini kan tadi kontinu kanan pada A. Nah, sekarang ini kontinu kiri nggak pada A, menurut kalian? Tidak. Tidak kan? Karena apa? Karena limit fx untuk X mendekati A dari kiri, itu adalah L, tapi nilai FA-nya tidak sama dengan nilai limitnya kan? Karena FA-nya kan di bawah, ya kan? Ya, Bu. Berarti ini tidak kontinu kiri. Fungsi f dikatakan kontinu di interval buka. Interval buka, misalkan ini interval bukanya A, B ya. Interval buka artinya ini apa? Artinya A dan B-nya nggak ikut kan? Jika f kontinu di setiap titik pada interval buka tersebut. Nah, bedanya apa dengan interval tertutup? Ini yang tertutup tuh yang ini. F dikatakan kontinu pada interval tertutup A, B jika F kontinu pada interval buka AB, kemudian kontinu kanan pada A, dan kontinu kiri pada B. Oke, misalnya yang interval buka dulu. Misalnya di sini ya, di fungsi yang ini, ya kita beri interval aja. Ya, katakanlah ini bolong lah ya, misalkan nih di sini nih. Di sini, bentar. Misalkan nih A-nya bolong nih. Kemudian ini, ya katakanlah ini B di sini. Misalkan. Berarti kan ini kita punya interval buka A, B kan. Nah, kalau Anda lihat dari grafik, maka ini kontinu di setiap titik kan, karena ini tidak pernah terputus untuk grafik di antara A dengan B. Meskipun pada A itu terjadi loncatan ini, dan pada B nilainya juga nggak terdefinisi nih di sini, misalkan. Atau misalkan ini ditambah lah ya, misalkan ditambah nih begini gitu misalkan. Pada selang AB, selang buka AB, fungsi F ini tetap dikatakan kontinu pada selang AB. Kenapa? Karena
yang di antara A dengan B ini nggak ada yang terputus dan nggak ada yang terjadi loncatan. Maka ini dikatakan continue. Tapi untuk selang tertutup, ya, fungsi f dikatakan continue di interval tertutup A, B, itu syaratnya ada 3, yaitu f continue pada selang buka AB, dan f-nya harus continue kanan pada A, dan harus continue kiri pada B. Jadi kalau pada selang tertutup A, B, kalau untuk grafik yang ini, untuk fungsi yang ini continue nggak pada selang tertutup A, B? Enggak kan? Kenapa? Karena yang pertama, F continue pada interval buka A, B, iya. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, ini ya, continue. Tetapi, apakah F continue kanan pada A? Kan enggak kan? Tidak. Enggak kan, karena limit F-nya dari kanan menuju A dari kanan adalah M. Tapi, FA-nya siapa? Kan nggak ada, nggak terdefinisi kan ternyata. FA-nya kan nggak ada. Jadi ini tidak continue kanan pada A. Begitu juga, ini apakah continue kiri pada B? Apakah saat X-nya mendekati B dari arah kiri? Apakah limitnya sama dengan FB? Kan enggak. Limitnya kan ini, nilai limitnya, katakanlah di sini N. Limitnya untuk X mendekati B dari kiri adalah N, tapi nilai FB-nya kan nggak ada, ya kan? Ya. Nggak ada. Jadi yang ini nggak dipenuhi, ini juga nggak dipenuhi. Nah, berarti untuk selang tertutup A, B untuk fungsi ini, itu dia tidak continue. Lah yang continue gimana, Bu? Ya, yang continue berarti ini harus begini kan berarti. Continue-nya harus begitu, harus continue kanan pada A, jadi limit X mendekati A dari arah kanan itu harus sama dengan FA, berarti harus di sini harus tutup ini. Begitu juga limit X mendekati B dari arah kiri, yang ini, harus sama dengan nilai FB-nya. Nah, kalau fungsinya begini, itu baru dia continue pada selang A, B tertutup. Nah, sekarang ada grafik yang seperti ini. Ini juga fungsinya apa detailnya, nggak tahu ya, cuman ini grafiknya begini. Ini contohnya saya lihat di gambar 7 ya, halaman 86. Anda lihat grafik ini, kira-kira ini Anda bisa nggak menguraikan sifat-sifat kontinuitas pada grafik fungsi ini? Di mana saja dia tidak continue, kemudian di mana saja dia continue. Kalau berdasarkan grafik ini berarti gimana nih? Kalau pada selang, misalkan pada selang 1,3, ini continue nggak? Apakah fungsi F continue pada selang tertutup 1,3? Enggak. Belum paham, Bu. Bingung, Bu. Oke, bingung ya. Ini kan sekarang pertanyaannya pada selang nih, pada selang. Ini terus di sini selangnya selang tertutup. Kalau ditanya continue nggak pada selang tertutup 1,3, berarti ya ini kan balik lagi lihat ke definisinya kan. F dikatakan continue di interval tertutup A, B kalau F continue pada selang A, B, selang buka, kemudian continue kanan pada A, dan continue kiri pada B. Nah, sekarang kalau ini, pertama cek, dia continue nggak di selang buka ini? Apakah setiap titiknya di sini terputus atau ada loncatan? Kan enggak. Ya kan? Berarti ini continue. Nah, sekarang apakah continue kanan? Kanan pada A, A-nya kan berarti 1 kan? Continue kanan nggak pada 1? Apakah limit fungsinya sama dengan F dari 1? Apakah limit X mendekati 1 dari kanan sama dengan F1? Nilai F1-nya berapa di sini? 1 dipetakan ke titik ini kan, misalkan ini L. Oke, F1-nya kita punya L, ya.
F1 sama dengan L. Kemudian limit X mendekati 1 dari kanan dari fungsi ini siapa? Kan L juga kan? Nah, berarti ini limit Fx sama dengan F1 nggak? Iya, Bu. Iya kan? Ya, Nah, ya. berarti ini kontinu kanan pada 1. Nah, kemudian kontinu kiri nggak? Pada berapa? B kan? 3. Ya, pada 3, kontinu kiri nggak? Ya, dicek limit X mendekati 3 dari kiri, dari fungsinya adalah siapa? Ini kan? Dari kiri, fx-nya mendekati, untuk X mendekati 3, fx-nya mendekati ini kan? Ini katakanlah ini M. Adalah M. Tapi, F3-nya siapa? Yang mana F3-nya? F3-nya kan yang ini kan? Nilai dari fungsinya, fungsi F3, kalau X-nya 3 kan yang ini kan? Yang bulat ini kan? Yang nggak bolong kan? Iya, Bu. Nah, F3-nya adalah N. Nah, berarti ini kontinu kiri nggak? Tidak. Tidak, ya Tidak. kan? Berarti ini tidak kontinu kiri. Nah, kalau gitu berarti pada selang tertutup 1,3, F ini kontinu nggak? Tidak. Tidak, gitu Tidak. ya. Oke. Nah, sekarang kalau pertanyaannya pada selang buka 1,3, kontinu nggak? Selang buka nih sekarang. Kontinu ya. Kalau pada selang buka 3,5, kontinu nggak? Kontinu. Kontinu. Kalau selang tutup 3,5, kontinu nggak? Kontinu. Kontinu. Gitu ya. Cara melihatnya begitu ya, oke? Ya, Bu. Oke. Nah, kalau pada selang ini, selang Ya, buka misalkan min 1 sampai 1, kontinu nggak? Ini grafiknya terus ke sana nih. Selang buka min 1 sampai 1. Ya, nggak kontinu kan? Malah ini lompatannya sangat besar kan di sini untuk di titik 0. Kan yang satu menuju tak hingga ke atas, yang satu menuju min tak hingga. Ya kan? iya, Bu. Jadi ini nggak kontinu. Ya. Teorema nilai antara. Jadi misalkan F terdefinisi pada selang tertutup A, B, dan misalkan W besar itu adalah bilangan di antara FA dan FB. Ya. Jika F kontinu pada selang tutup A, B, maka terdapat minimal satu bilangan C di antara A dan B sehingga FC sama dengan W. Oke, misalkan ilustrasinya, katakanlah ini ya. Ya, katakanlah begini misalkan. Ini A, ini B. Di sini kita punya FA kan. Di sini kita punya FB. Nah, sekarang misalkan W itu bilangan di antara FA dan FB. Jadi misalkan di sini ada W. Misalkan ini W di sini. Nah, kalau F itu kontinu pada selang tertutup A, B seperti fungsi ini. Ini kan kontinu ya pada selang tutup A, B. Maka terdapat minimal satu bilangan C di antara A dan B sehingga FC sama dengan W. Ya, ini jelas ya. Kalau dilihat dari ilustrasi, kalau W-nya di sini dan dia selalu kontinu di selang tutup AB, maka ini Anda bisa tarik di sini kan. Maka ini pasti ada nilainya gitu kan. Maka ini pasti terjadi. Pasti ada satu bilangan C di antara A dengan B, sedemikian hingga FC sama dengan B. Nah, bedanya apa? Ini syaratnya F-nya harus kontinu pada selang AB. Kenapa? Karena kalau F-nya nggak kontinu pada selang A, B, ya ini belum tentu terjadi. Ya misalkan nih, misalkan di sini ternyata bolong. Maka ini nggak terjadi kan? Maka kalau Anda punya bilangan W di antara FA dan FB,
katanya terdapat minimal satu bilangan C sehingga FC sama dengan W. Tapi ternyata setelah Anda tarik begini, ternyata apa? Nggak ada kan C sedemikian